Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil. Tanya. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini dengan like, share, subscribe, and comment. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kali ini saya mau membahas tentang ceramah Ustadz Yahya Waloni, di mana di dalam ceramahnya, di muka umum, di depan para jemaahnya, dia sampaikan bahwa ada banyak biarawati yang hamil. Nah, ini siapa yang melakukannya, gitu kan? Nah, salah satunya bisa ditanyakan ke Ustazah Irena Handono, karena juga beliau hamil katanya. Aduh, ukurannya Ustazah Irena Handono. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Lalu pastornya kemana itu? Nah, pastor Katolik nggak beristri kan? Jangan dibilang bahwa saya, Ustadz bilang tadi pendeta tapi ada istri, masuk Islam dengan istri anak. Ya kalau pendeta beristri, pastor nggak beristri. Pendeta pimpinan Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati, hamil juga. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni tadi itu, ini benar-benar melecehkan dan merendahkan rohaniwan Katolik ya, karena dia bilang banyak rohaniwan Katolik atau biarawati itu yang hamil. Nah, ini siapa yang melakukannya gitu. Tuduhan ini sebenarnya adalah tanpa bukti, karena dia hanya asal ngomong saja tanpa bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Dan ini dibantah oleh seorang romo yang bernama Romo Aba MSJ. Beliau adalah romo kesukaan saya ngefans dengan beliau karena beliau ini orangnya pintar sekali dan ngomongnya santuy dan sangat menginspirasi. Nama channelnya Romondeso. Mari kita lihat sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh rohaniwan Katolik. Apakah mereka adalah orang-orang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni tadi? Mari kita simak videonya. Selain itu juga, hidup sebagai seorang imam Katolik yang selibat, kami hayati sebagai sebuah kesaksian hidup bagi dunia yang tampaknya demikian mendewakan seks. Mungkin baik untuk diketahui bahwa untuk menjadi seorang imam Katolik, seorang harus dibina minimal 9 tahun. Nah, di dalam masa persiapan yang 9 tahun itu, seseorang calon imam dibina, dididik, didampingi, dievaluasi, sehingga bisa dipastikan bahwa persembahan dirinya nanti bukan sebuah kepura-puraan, tetapi memang sungguh-sungguh sebuah pemberian diri untuk Tuhan. Jadi bisa dipastikan bahwa seorang pastor Katolik sesudah melewati 9 tahun itu adalah lelaki yang dipastikan normal, seperti lelaki pada umumnya yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Kalau lagi pengen bagaimana ya? Sebenarnya tantangan terbesar seorang imam Katolik itu bukan masalah seksualitas, tetapi pengalaman kesepian dan kesendirian. Inilah sebetulnya yang menjadi tantangan terberat. Fantasi-fantasi liar, termasuk fantasi seksual, itu muncul ketika kita sedang nganggur atau ketika tidak ada aktivitas, lagi lowong, lagi tidak tahu mau buat apa. Nah, itu fantasi-fantasi liar biasanya muncul. Nah, orang tua biasa mengatakan, jangan ngelamun, nanti setan lewat. Nah, itu persisnya. Karena itulah panggilan untuk menjadi seorang imam perlu disertai dengan kedisiplinan hidup yang tinggi. Ya, saya secara pribadi mensiasati hidup imamat saya selama ini sampai pada hari ini dengan cara disiplin dalam doa pribadi, disiplin dengan misa harian, disiplin dengan waktu-waktu kunjungan umat, pelayanan,
dengan membuat renungan refleksi, membaca kitab suci setiap hari, dengan membuat modul-modul pembinaan, dan masih banyak yang lain. Kalau imam itu sibuk atau memiliki agenda yang jelas dalam hidupnya, dia bisa meminimalisir munculnya fantasi-fantasi liar, termasuk mencegah untuk terjerumus di dalam jebakan fantasi seksual. Saya juga tidak tahu itu. Tapi mungkin baik katakan padanya untuk janganlah bersaing dengan Yesus gitu ya. Sebenarnya kami sangat mengharapkan agar seluruh umat itu jatuh cinta dengan imamnya. Mulai dari anak-anak, remaja, OMK, orang dewasa, tua muda, laki-laki perempuan, kakek nenek, semuanya jatuh cinta dengan imamnya. Kalau pengalaman jatuh cinta ini terjadi, muncul perasaan saling memiliki, imam memiliki umat, umat memiliki imamnya, timbul kepercayaan di sana, timbul semangat saling pengorbanan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Romo Aba tadi ya. Karena beberapa kali saya pergi ke tempat retreatnya Katolik gitu ya, dan saya berjumpa dengan suster, dengan biarawati, kemudian dengan frater, dengan romo, dan apa yang mereka lakukan sungguh sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waluni tadi itu ya. Saya melihat para rohaniwan Katolik ini adalah orang yang hatinya, jiwanya, hidupnya hanya untuk Tuhan. Karena saya sering melihat mereka itu berdoa, bermeditasi, membaca firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan itu yang mereka lakukan gitu loh. Jadi yang dikatakan oleh Romo Aba tadi itu benar, bahwa tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka, karena kesibukan-kesibukan itu, kesibukan yang mereka lakukan itu membuat mereka tidak pernah terfikirkan dengan nafsu duniawi termasuk seks. Jadi jelas-jelas fitnah apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni ini. Nah, bagi saya ini memalukan sekali ya, seorang ustadz mengatakan hal demikian dan merendahkan, melecehkan rohaniwan umat Katolik. Semoga kita semuanya bisa menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, supaya setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita ucapkan itu membawa berkat, bukan menjadi batu sandungan. Apalagi kita adalah orang-orang Kristen maupun Katolik. Hendaklah semua ucapan kita, semua perkataan kita, semua perbuatan kita itu mencerminkan Tuhan kita. Terima kasih. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.